Ya teman-teman, sahabat Piramida Podcast, hari ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial yang menjadi narasumber kita, yaitu Bung Edis Sigalingging. Apa kabar, Bung? Sehat, Bang. Iya. Mantap. Ini Bung Edis ini, dia mantan ketua PMKRI Kota Pematang Siantar, tapi pernah juga sekretaris PMKRI ya? Pernah. Pernah. Sebelum ketua Sekretaris PMKRI ya? Iya. Nah, dan sekarang beliau menjabat sebagai sekretaris KNPI Kabupaten Simalungun. Ya, teman-teman, kita akan membahas seputar apa sih makna kemerdekaan ataupun peran pemuda dalam kemerdekaan yang saat ini kita sudah masuk di angka ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya, Bung Edis, kalau Bung Edis lihatlah mulai dari perjalanan sejarah, sebenarnya signifikan atau tidak peranan pemuda dalam merebut kemerdekaan sampai dengan kondisi sekarang mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Kalau dari aku sangat signifikan. Yang pertama, kalau tadi pertanyaan Abang, bagaimana soal peran atau perjuangan anak muda dalam momentum merebut kemerdekaan di tahun 45, aku rasa ini kan ini sangat berperan penting dalam pergerakan anak muda, karena bisa dibilang, Bang, Indonesia merdeka itu tidak terlepas dari peran anak muda. Peran anak muda ya. Dan bahkan tokoh-tokoh sentral di pada tahun itu adalah orang-orang muda. Dan bahkan Soekarno dan teman-teman yang lain juga ada orang-orang muda yang pada saatnya, dan dalam artian sejak mereka muda, mereka sudah mampu ataupun sudah mencoba melakukan pergerakan yang dimana hal itu bisa berbuah di tahun 45 pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kebetulan besok hari kemerdekaan kita, Bang. Dalam, yaitu 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini tidak terlepas, kalau pertanyaan tadi Abang bilang, ya ini tidak bisa dilepaskan dari peran anak muda. Dari tahun 45, di tahun 65, bahkan sampai reformasi dan sampai saat ini, ya aku rasa sentralnya pergerakan itu ada di tangan anak muda, Bang. Ada di tangan anak muda. Ada, iya. Berarti Indonesia sebenarnya tidak pernah terlepas dari peranan-peranan anak muda. Kalau kita lihat flashback dari sejarah, mulai dari Budi Utomo, baru kemudian pasca masuk hingga kemerdekaan, kemudian direformasi seperti yang Bung Edis katakan tadi. Berarti peranan anak muda untuk di Indonesia sangat sentral sebenarnya. Sangat sentral, Bang. Nah, kalau kita lihatlah, peran anak muda kan sangat sentral. Siapa? Lalu yang kita lihat khususnya untuk di Indonesia, bagaimana sebenarnya peranan anak muda ikut terlibat gitu dalam proses pembangunan bangsa ini? Yang pertama, kalau bicara proses dalam pembangunan bangsa, yang pertama itu kalau aku melihat, Bang, kalau bicara dari aspek pemudanya, yang pertama itu ya anak muda harus berani masuk dalam ruang pemerintahan. Itu salah satu. Karena bagaimanapun teman-teman, kalau kita mau mengubah suatu sistem, kalau kata Ahok, kalau kamu mau mengubah sistem dalam pemerintahan itu, teman-teman anak muda harus siap masuk dalam pemerintahan juga. Ya, Bung Adian juga ngatakan itu, bukan hanya Ahok. Iya, Bang. Iya. Jadi kalau dibilang, kalau kita orang muda ataupun orang-orang yang aktif di organisasi, bisa dibilang memang orang-orang luar melihat, ya kita melihatkan dalam artian adalah orang-orang yang tidak anti pemerintahan. Berarti tidak boleh alergi dengan politik ya? Tidak boleh, Bang. Dalam artian kan yang aku bilang tadi, ini bukan soal mau tidak mau, mau alergi ataupun optimis ataupun pesimis. Yang ada pada dalam pandangan pribadiku, ya anak muda itu harus siap. Ya bagaimana kita bisa mengubah sistem padahal kita di luar? Oke, kita juga mengkritik, tapi kan itu tidak cukup. Tetap kita harus ada kelompok-kelompok orang muda itu di dalam pemerintahan itu harus ada. Nah, tapi kan kondisinya, Bung Edis, per hari ini banyak anak-anak muda yang mulai pesimis dengan politik karena melihat tingkah laku para politikus. Nah, para politikus yang tidak sesuai ekspektasi yang mereka lihat gitu ya. Yang maksudnya siogianya melayani masyarakat, kemudian ada banyak praktek korupsi dan praktek-praktek pelanggaran hukum yang lainnya. Nah, itu gimana kita menyikapi selaku anak muda siogianya? Kalau untuk menjawab itu, Bang,
apa ya? Kalau kita melihat anak muda, memang rata-rata atau mayoritas anak muda pesimis ataupun bahkan dikatakan anti dengan politik. Iya. Tapi kan memang tidak terlepas banyak tokoh-tokoh mahasiswa yang pada saat mereka masih berstatus mahasiswa, memang mereka menyuarakan memberikan kritikan yang besar kepada pemerintah. Tapi kan setelah masa pemerintahan terkadang gerakan mereka itu melempem. Iya. Itu yang terkadang membuat teman-teman ataupun anak mudanya sekarang ini merasa pesimis juga terhadap orang-orang gerakan ataupun orang-orang yang pada saat memang mereka saat status mahasiswa mengkritik, tapi setelah mereka duduk malahan mereka jadi membela pemerintah. Iya, betul. Itu yang terkadang kalau aku melihat dari pandangan pribadiku, kenapa banyak membela dalam kategori maksudnya yang sudah salah tapi tetap dibela gitu ya. Iya. Itu yang terkadang membuat apa ya Bang? Teman-teman yang saat ini juga yang dalam dunia pergerakan merasa pesimis jadinya terhadap tokoh-tokoh politik yang pada saat dulu mereka getol memberikan kritikan kepada pemerintah, tapi mereka pada saat duduk di bangku pemerintahan mereka jadinya nyaman, lupa dengan apa tujuan mereka sebenarnya masuk dalam dunia pemerintahan. Itu yang terkadang membuat tokoh-tokoh muda saat ini merasa pesimis. Nah, ini sebenarnya. Itu ya. Tapi kalau aku melihat Bang, ini seharusnya yang bisa dirombak oleh orang-orang muda saat ini. Maka dari itu, memang tidak mau, orang muda harus masuk dalam dunia politik untuk bisa mengubah segala hal-hal yang memang kita rasa itu tidak benar. Puncaknya memang kita harus terjun dalam dunia politik. Tapi kalau Bung Edis lihat lah di kancah nasional gitu ya, yang dulunya dia berlatar belakang aktivis, kemudian sampai per hari ini juga nilai kekritisan itu masih ada. Ini nilai kekritisan ya. Maksud kita terlepas dia mau di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, ya itu it's okay dinamika dalam politik. Gitu ya, maksudnya nilai kekritisannya masih tetap ada. Siapa menurut Bung Edis tokoh-tokoh aktivis dulu kita kenal sebagai aktivis kemudian masuk ke pemerintahan atau masuk ke politik lah kita bilangnya. Kalau bicara tokoh mungkin yang saat ini masih relevan, yang masih bisa dapat contoh, memang kalau melihat dari segi pemikiran dia dalam memberikan kritikan yang saat ini ya Bang, saat ini. Sosok Adian Apitupul masih layak. Masih ada Bang Adian ya. Sebagai representasi dari tokoh mahasiswa pada masa reformasi. Betul. Selaku pendiri Forkot, Forum Kota. Aku rasa beliau masih sangat relevan menjadi contoh pada saat ini ya. Kita tidak tahu kalau mereka nanti ke depan bagaimana gitu, warna mereka gabung dengan pemerintahan berkoalisi lagi dengan pemerintahan Prabowo. Apakah juga mereka akan melempem lagi dalam dunia gerakan? Mungkin ada juga Bang Budiman ya. Budiman Sujatmiko juga. Bang Budiman. Yang kita bilang beliau adalah tokoh sentral di masa reformasi ya Bang. Betul. Bersama teman-teman PRD. Betul. Mereka berdua masih layak bisa dikatakan sebagai yang masih bisa kita contoh dalam dunia kritisnya. Yang sampai saat ini bahkan masih tetap memberikan bahkan bertemu dengan mahasiswa juga masih sering juga memberikan masukan juga masih sering juga. Nah, kalau kita turun lagi nih, ini kan tadi di kancah nasional. Kalau kita bicara di tingkatan provinsi, untuk kita khususnya contohnya di Sumatera Utara, yang dia latar belakangnya organisasi mahasiswa dulu, sekarang setelah duduk juga masih tetap konsisten untuk memberikan pelayanan ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Ada nggak figur yang menurut Bung Edis? Kalau itu Bang, aku satu aja tokoh yang paling sentral saat ini. Dan aku menganggap beliau adalah patron politik saya yang saat saya kagumi. Ini abang ini yang saat ini memang duduk sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Mungkin nanti kirim salam kepada abang itu. Ada Abang Daroni Situmorang. Bang Roni. Bang Roni. Beliau ini atau abang ini yang kalau aku bilang pada sama kuliah juga Bang. Abang aktif ini di organisasi mahasiswa juga ya? Iya, aktif juga di organisasi. Kalau tidak salah GMKI juga. GMKI ya? Iya. Dan sampai saat ini, abang ini duduk sebagai anggota dewan, tetap mempunyai nilai-nilai kritisnya. Dan juga tetap juga terjun ke dunia masyarakat, ke akar-akar rumput juga, membela orang-orang yang memang
kita rasa mendapatkan atau kurang mendapatkan keadilan, Iya. abang ini masih tetap muncul dalam dunia itu. Itu yang buat saya masih kalau Apresiasi dibilang lah ya. masih relevan menjadi Iya. tokoh sentral di Sumatera Utara. Nah, di kalau kita lihat legislatif. dari situ berarti kan posisinya stereotip yang bilang kalau nanti kita masuk ke dalam sistem kemudian kita tidak bisa berbuat, kita kemudian akan sama-sama menjadi penindas, berarti stereotip itu bisa terpatahkan ya? Boleh bang, boleh, masih bisa, masih bisa. Ya, berarti sebenarnya kan dengan teman-teman anak muda yang per hari ini juga banyak yang pesimis, banyak yang apatis dengan kondisi politik, tapi dengan nama-nama senior-senior yang Bung Edi sebutkan tadi, sebenarnya bisa menjadi contoh kita gitu ya. Masih boleh bang, masih kalau aku bilang memang tokoh-tokoh politikus saat ini, baik itu tingkat nasional atau tingkat provinsi bang, memang banyak yang bisa kita bilang memang tidak layak lagi kita contoh. Iya. Tapi kan itu kan tidak semua bang, itu bukan dalam artian menggeneralisir bahwasanya tokoh-tokoh politik yang saat ini duduk tidak bisa kita contoh, tapi masih ada memang 1-2 orang atau 2-3-4 orang yang masih relevan atau masih mau memperjuangkan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, walaupun memang mereka tidak mempunyai kekuatan yang power gitu, tidak punya kekuatan yang utuh untuk melakukan satu terobosan, karena mungkin mereka ada batasan-batasan yang mungkin mungkin dari atasan mereka mungkin Ya, karena begitu masuk ke dalam politik atau ke partai politik, mau tidak mau harus ikut dalam ritme yang ada di partai politik itu kan gitu dia. Bahkan kalau tidak bisa mengikuti ritme, terkadang jadi tersingkirkan. Jadi tersingkirkan, betul. Harus mampu juga beradaptasi dengan situasi itu. Betul gitu bang, kan. iya. Nah, kalau Bung Edi lihatlah dengan situasi kemerdekaan kita yang sudah di angka 80 tahun. Apa makna kemerdekaan menurut Bung Edis? Kalau aku melihat konteks kemerdekaan saat ini, ya memang kan bang, kalau bicara saat ini memang banyak gejolak-gejolak yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat dengan aturan-aturan yang dibuatkan oleh pemerintah, bahkan itu dites ombak dulu, dikeluarkan dulu informasinya. Ini bagaimana pandangan masyarakat? Nanti kira-kira ada yang menolak, ditarik kembali. Ataupun kalau kira-kira tidak ada penolakan, ya itu akan berjalan kembali. Itu sebenarnya yang saat ini yang konsen dibicarakan oleh orang-orang anak muda ataupun teman-teman mahasiswa. Jadi sebenarnya kalau saat ini kalau bicara konteks kemerdekaan, memang rasa keindonesiaan kita itu memang sudah berkurang bang. Bahkan ya yang terjadi saat ini kita lihat ya dalam tanda kutip ada pemasangan bendera-bendera One Piece. Itu sebenarnya bentuk kekecewaan sebenarnya. Kalau aku melihat ini adalah bentuk puncak dari klimaksnya kekecewaan anak muda ataupun mahasiswa ataupun masyarakat. Kalau dulu kan bang, kalau di masa Orde Baru, kalau tidak salah kan buku yang dibakar atau apa. Ini kan sekarang bukan buku lagi tapi bendera One Piece yang jadi ini, yang diupayakan oleh pemerintah ataupun kepolisian supaya tidak berkibar. Jadi ada perubahan. Kalau dulu buku, sekarang bendera. Sekarang bendera. Jadi unik sebenarnya bentuk yang saat ini yang terjadi. Kalau aku itu melihatnya dari segitu bang. Nah, kalau itu kita bicara secara nasional. Kalau kita bicara dalam konteks ini Kabupaten Simalungun, Bung Edis. Nah, kalau kita lihat kan Kabupaten Simalungun baru saja melaksanakan pilkada, kemudian sudah terpilih bupati yang baru, ya kan? Haji Ahmad Anton Saragi dan juga Beni Sinaga. Beni Sinaga ya? Iya, Beni Sinaga. Nah, kalau kita lihatlah dalam situasi ini, Bung Edis itu optimis nggak dengan kepemimpinan mereka ini, dengan kondisi semangat kemerdekaan kita ini, gitu ya? Optimis nggak mereka mampu menjawab segala dinamika yang ada di Kabupaten Simalungun? Kalau aku menjawab bang, selaku saya juga lahir dan besar di Kabupaten Simalungun, kalau melihat saat ini pemerintahan yang dipimpin saat ini Bapak Anton Saragi dan Bapak Beni Gusman Sinaga, kalau aku melihat bang masih optimis bang. Berarti masih on the track ya? Iya, masih optimis dalam arti memang kalau kita melihat atau kita tinjau dari waktunya mereka memimpin Kabupaten Simalungun ini memang belum banyak waktunya. Tapi memang kita bisa lihat terobosan-terobosan yang sudah dilakukan
Ya, kita selaku anak muda harus tetap bersikap optimis. Ya. Sembari kita juga, walaupun kita memang organisasi kemudaan juga yang ada di Kabupaten Simalungun, ya tetap kita harus memberikan kritikan juga. Ya. Kalau memang ada yang kurang tepat, dan juga dalam artian memang kita mengkritik, tapi kritik yang bersifat konstruktif, yang dalam artian membangun. Ya, Kita tetap memberikan saran atau masukan. Jadi singkatnya, kalau saya melihat Kabupaten Simalungun, ya harapan itu masih ada. Kita harus optimis, apalagi ini di masa kepemimpinan Bapak Anton Saragi, yang kita bilang pemikiran politiknya atau pemikiran dalam sistem pemerintahan itu sudah ada. Dan juga selaku wakil bupati juga, yang dalam artian tokoh yang dari nasional juga turun untuk membangun Kabupaten Simalungun. Betul. Nah, kalau KNPI sendiri sudah pernah berinteraksi dengan Pak Bupati? Kebetulan Bang, kita dari KNPI sudah pernah Bang. Sudah pernah ya? Iya. Kita langsung bicara audiensi dengan Bapak Bupati, yang aku selaku yang terlibat dalam pertemuan itu, aku merasa ini pemikirannya cukup baik sebenarnya. Betul. Ini tinggal melaksanakan sebenarnya Bang, di bawah. Ini kalau dari konsep pemikiran dan juga soal pemetaan dalam bangunan, itu sudah ada. Konsep sebenarnya bicara konsep sudah ada. Iya. Kalau aku berpikir, kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau konsep itu sudah selesai, artian 50% pekerjaan itu sudah terselesaikan. Sudah terselesaikan. Tinggal kita bagaimana menata di tata kelola pemerintahan itu, untuk kerjasama dengan kadisnya bagaimana nanti, soal hubungannya, soal informasinya nanti bagaimana, itu yang sebenarnya tetap diawasi. Intinya kalau aku melihat dari selaku mewakili anak muda dari Kabupaten Simalungun, kalau aku melihat Kabupaten Simalungun masih optimis Bang, tetap optimis. Apalagi ini sudah ada jalan tol nanti, dan juga ini perkembangan pariwisata juga sudah semakin meningkat di Kabupaten Simalungun. Iya, betul. Terutama pertanian juga itu yang menjadi sentralnya dalam pembangunan di Kabupaten Simalungun, terutama di Simalungun atas. Juga kita bisa melihat di Simalungun bawah bagaimana perkembangan industri juga sudah semakin berkembang. Iya, betul. Ini tinggal kita tinggal memoles pekerjaan pemerintah, tinggal memoles lalu mengawasi. Terkadang kan di atas sudah baik, terkadang kaki-kaki di bawah ini betul. Ini yang terkadang nggak bisa dikontrol kan Pak. Iya. Nah, itu sebenarnya peran kita juga selaku organisasi pemudaan dari KNPI kita Simalungun untuk berperan penting dalam mengawasi juga kita perlu. Nah, ya Bung Edis, apa pesan Bung Edis untuk anak-anak muda yang per hari ini merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun? Apa pesan-pesan Bung Edis untuk mereka, dan apa yang bisa kita berikan seperti seperti kata pesan lah gitu untuk anak-anak muda khususnya di Kabupaten Simalungun? Kalau aku Bang, pesannya untuk anak-anak muda, terutama dari anak-anak muda dari Kabupaten Simalungun, pesannya singkat aja Bang. Yang pertama itu untuk teman-teman anak muda, teman-teman aku kasih saran harus berani keluar dari zona nyaman dari teman-teman dan berani mengambil keputusan. Ya. Itu sebenarnya yang kurang saat ini dimiliki oleh anak-anak muda, soal keberanian itu Bang. Terkadang kan kita mau melakukan sesuatu, kita terkadang takut. Kita langsung melihat pasti nggak bisa. Iya. Aku nggak mampu gini. Padahal kan kalau orang-orang bilang kemampuanmu melampaui pemikiranmu. Iya. Terkadang kalau kita sudah lakukan, ternyata gampang. Itu sebenarnya yang mau aku kasih saran kepada teman-teman anak muda, terkhusus kita yang tinggal di Kabupaten Simalungun atau masyarakat Kabupaten Simalungun. Kita harus mengambil berani mengambil keputusan, berani kita mengambil harus siap keluar dari zona nyaman kita. Yang membuat kita merasa nyaman, ya harus kita berani keluar dari zona itu Bang. Ya, terima kasih Bung Edis dan teman-teman sahabat Piramida Podcast. Selamat merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Semangat, semoga masih punya rasa optimis yang sama bahwa perubahan itu suatu hal yang niscaya. Terima kasih Bung Edis, sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Siap.